Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigita Trihening Asifa dari kelompok 7 kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema memahami prinsip agama tentang kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak. Berikut presentasi dari kelompok kami. Merupakan evaluasi secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi perkawinan, berpendapat bahwa kepuasan perkawinan adalah perasaan yang dirasakan secara subjektif oleh pasangan suami istri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan. Yang pertama, usia saat menikah. Orang yang menikah pada usia 20-an memiliki kesempatan yang lebih sukses dalam perkawinan daripada yang menikah pada usia yang lebih muda. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan penghasilan. Pendidikan dan penghasilan adalah saling berhubungan. Mereka yang berpendidikan tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih tinggi dan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka. Yang ketiga, agama. Orang yang memandang agama sebagai hal yang penting. Yang keempat, dukungan emosional. Kegagalan dalam perkawinan ada kemungkinan terjadi karena ketidakcocokan secara emosional dan tidak adanya dukungan emosional dari lingkungan. Yang kelima, perbedaan harapan. Perempuan cenderung lebih mementingkan ekspresi emosional dalam pernikahan. Di sisi lain, emosi suami cenderung puas jika istri mereka menyenangkan. Aspek-aspek kepuasan perkawinan. A. Aspek fisiologis. Salah satu kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis adalah kebutuhan seksual. B. Aspek psikologis. Dalam sebuah perkawinan, pasangan suami istri dapat saling mengisi kebutuhan-kebutuhan psikolog. C. Aspek sosial. Kemampuan suami istri dalam menjalin persahabatan dengan orang lain selain keluarga, pergaulan dengan masyarakat sekitar. D. Aspek religi. Perkawinan karena adanya kepercayaan sesuai dengan agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan sebagai makhluk hidup yang telah dikodratkan, maka antar pria dan wanita perlu melakukan perkawinan. Pola asuh anak dalam keluarga. 1. Pola asuh otoriter. 2. Pola asuh permisif. 3. Pola asuh demokratis. Fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengetahuan anak. 1. Fungsi biologis. 2. Fungsi pendidikan. 3. Fungsi religius. 4. Fungsi perlindungan. 5. Fungsi kasih sayang. 6. Fungsi ekonomis. 7. Fungsi kreatif. Pola pengasuhan orang tua terhadap anak. A. Meningkatnya tuntutan terhadap pengasuhan anak dari para ibu yang bekerja, yang berasal dari berbagai tingkatan sosial ekonomi. B. Adanya perhatian yang dikaitkan dengan produktivitas, persaingan yang bersifat internasional, permintaan tenaga kerja yang bersifat global, kesempatan kerja yang luas. C. Pandangan bahwa pengasuhan anak sebagai sesuatu kekuatan utama guna membantu para ibu untuk meningkatkan kualitasnya, baik sebagai ibu maupun sebagai sumber daya manusia pada umumnya, sehingga dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. D. Adanya hasrat untuk meningkatkan kualitas anak, terutama bagi mereka yang orang tuanya kurang beruntung, antara lain yang kurang mampu memasukkan anak ke taman kanak-kanak. E. Program untuk anak usia dini mempunyai dampak positif yang panjang terhadap peningkatan kualitas perkembangan anak. Peranan keluarga terhadap anak, karakter anak. 1. Memberikan keteladanan. 2. Menjadikan rumah sebagai taman ilmu. 3. Menghindari emosi yang negatif. 4. Rajin berdoa. 5. Menghindari emosi yang negatif. Kesimpulan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, serta sebuah perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. Manusia lahir ke dunia dan tumbuh serta berkembang menjadi besar dan dewasa melalui perjalanan waktu, pengalaman, pergaulan dengan sesama manusia, alam sekitar, dan pendidikan tentunya. Kemudian bekerja dan selanjutnya melakukan pernikahan yang melahirkan generasi baru yang baik. Itulah siklus kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Manusia tidak bisa terlepas dari itu semua karena manusia sudah mempunyai jalan dan garis sendiri-sendiri.